Selamat sore Pak Sahid, selamat sore teman-teman. Sore ini kita akan membahas mengenai e-marketplace war antara Tokopedia dan Shopee. Dengan landasan teori, price war, gamification, dan price dispersion. Kami dari grup 4, saya sendiri Koshi Hadi, ada Livia Indriani, ada Martono Budi, ada Mary Sondang, dan ada Muhammad Rizal. Agenda kita kali ini adalah kita akan membahas teori, lalu membahas case study, dan terakhir learning point. Yang pertama adalah teori dari price war. Penanda dari price war ini adalah interaksi antara perusahaan dan kompetitor, tidak melibatkan konsumen. Lalu kondisi harga akan cenderung menurun. Kemudian ini akan berakhir dengan mencederai kualitas dari industri itu sendiri. Kemudian adalah basic model dari price war. Yang pertama, imperfect monitoring models, di mana perusahaan dan kompetitor sama-sama tidak memiliki informasi produk dan kapasitas satu sama lain. Lalu penanda dari price war ini adalah menurunnya secara drastis dari demand produk tersebut. Kemudian cyclical models. Dalam model ini sudah terjadi siklus yang akan berulang dan perusahaan dan kompetitor memiliki informasi yang sama mengenai kapan akan terjadinya price war. Lalu kemudian adalah learning models, di mana terjadi shifting demand dari konsumen. Permintaan yang bergeser ini akan mengakibatkan menurunnya harga dari sebuah komoditas. Lalu selanjutnya adalah framework dari price war. Yang pertama adalah market base. Market base ini didasari oleh kondisi pasar yang berlangsung saat ini, yang memicu untuk terjadinya price war. Lalu adalah firm base. Dalam basis ini yang terjadi adalah di mana kondisi internal perusahaan, kondisi keuangan sebuah perusahaan. Lalu product base, di mana produk sebuah komoditas itu menjadi sangat penting dan itu akan memicu price war itu sendiri. Lalu consumer base, di mana itu merupakan interaksi antara konsumen dan konsumen yang memiliki loyalitas terhadap sebuah produk, dan itu akan terjadi seperti pencurian konsumen oleh perusahaan melalui price war. Lalu kemudian adalah materi selanjutnya. Gamification atau gamifikasi adalah fenomena sosioteknologi yang beragam dengan potensi yang diklaim untuk memberikan banyak manfaat seperti kenikmatan serta manfaat sosial melalui komunitas dan interaksi sosial. Hal ini berdasarkan definisi dari Deterding et al. 2011 dan Huotari dan Hamari 2012. Definisi gamification berfokus pada istilah gamefulness yang menyiratkan bahwa faktor penentu utama gamifikasi berkaitan dengan cara yang sama seperti game dan memiliki tujuan sendiri. Gamifikasi mengandung program loyalitas yang bertujuan untuk menawarkan manfaat ekonomi, seperti dapat ditukarkan dengan poin dari penggunaan layanan secara terus-menerus dan kemungkinan besar menimbulkan motivasi ekstrinsik. Desain gamifikasi dapat dicirikan untuk tujuan diri sendiri dan penggunaan hedonistik. Tujuan akhir dari gamifikasi umumnya berkaitan dengan tujuan utilitarian, yaitu mendukung hasil ekstrinsik dan berharga di luar sistem gamifikasi. Selain itu, layanan gamifikasi juga menyediakan fitur sosial yang kuat, yang umum di berbagai media sosial. Manfaat gamifikasi sendiri dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kategori utilitarian, dioperasionalkan sebagai kegunaan dan kemudahan penggunaan. Yang kedua adalah aspek hedonis, dioperasionalkan sebagai kesenangan dan main-main. Dan yang terakhir adalah aspek sosial, yang dioperasionalkan sebagai pengakuan dan pengaruh sosial. Aspek manfaat gamifikasi tersebut kemudian dijadikan model hipotesis oleh Hamari dan Koivisto untuk melihat motivasi dari ketiganya terhadap
ketiganya terhadap sikap dan keberlangsungan penggunaan oleh konsumen. Apakah dalam hal ini jadi 6 subunit aspek manfaat gamifikasi ini berpengaruh positif terhadap sikap dan penggunaan yang berkelanjutan atau continuous use. Ternyata hasil riset menunjukkan bahwa aspek utilitarian dan hedonisme merupakan penentu yang kuat untuk penerimaan gamifikasi. Aspek sosial tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan niat penggunaan, tetapi secara positif mempengaruhi sikap terhadap sistem untuk melakukan penggunaan yang secara berulang. Kemudian, gamifikasi juga berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan yang berfokus pada metode untuk meningkatkan pengambilan keputusan dengan membuat informasi lebih mudah dan efektif tersedia, serta meningkatkan analisis data yang digunakan sebagai dasar untuk proses pengambilan keputusan. Price dispersion. Price dispersion didefinisikan sebagai distribusi harga, seperti varians dan standar deviasi dari suatu item dengan karakteristik terukur yang sama di seluruh penjual pada titik waktu tertentu. Ukuran dispersi harga meliputi kisaran harga, persentase selisih harga tertinggi dan terendah, standar deviasi distribusi harga, varian distribusi harga, dan koefisien varian distribusi harga. Price dispersion pada zaman internet sekarang ini itu digunakan untuk sebagai penghilang price dispersion. Artinya untuk zaman internet ini, di mana informasi yang tersedia sangat sempurna, itu dapat menghilangkan price dispersion. Price dispersion sendiri terbentuk atas 3, terdiri atas yang pertama e-tailer karakteristik, di sini ada service online, dan yang kedua adalah market karakteristik. Di dalamnya adalah ada harga, ada number of competitor in market, dan produk popularity in market. Dan ketiga adalah kategori karakteristik. Di sini lebih ke unique dari kategori karakteristik tersebut. Dispersi harga penting dilihat dari, di sini ada 3. Yang pertama adalah konsumen. Di sini mencirikan penawaran alternatif di pasar dan mempengaruhi perilaku konsumen dalam pencarian dan pembelian. Yang kedua adalah penjual, di mana dia mencerminkan strategi penetapan harga persaingan dan interaksinya. Dan yang terakhir adalah pasar, dia ukuran penting dari efisiensi informasi. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Studi kasus untuk yang pertama adalah price war. Saya ambil model price war dengan model cyclical models, yaitu price war yang ditentukan pada waktu tertentu secara bersamaan. Saat ini dengan slide ini Shopee dan Tokopedia melakukan price war di saat yang bersamaan di saat Harbolnas, Hari Belanja Nasional, tanggal 12 bulan 12. Shopee memberikan program mulai gratis ongkir 12.000 tanpa minimum dan cashback 100% sampai dengan 1,2 juta. Shopee juga menghadirkan flash sale 12.000 untuk produk eksklusif seperti Apple iPhone 11 Pro, laptop Dell, smart TV LG dengan stok yang terbatas pada waktu jam 00 sampai jam 01. Kemudian promo dari brand-brand ternama Unilever, Kao, Nestle, Johnson, dan Wardah hingga 70%. Sedangkan Tokopedia berkolaborasi juga dengan banyak brand dengan menghadirkan program Hari Borong Elektronik Nasional dengan diskon hingga 99% plus cashback sampai 350.000. Selain itu, Tokopedia juga mengadakan flash sale untuk kebutuhan rumah tangga dengan 90% diskon plus cashback hingga 100.000 dan berlaku pada jam 2 sampai jam 6. Dari hasil program 12-12 ini, yang paling impact adalah program Shopee. Shopee memberikan hasil 12 juta produk Shopee berhasil terjual dalam waktu 24 menit pertama, kemudian ada 4.000 produk perawatan dan kecantikan yang terjual tiap menitnya pada tanggal 12 Desember, dan masker wajah juga lip balm yang populer, dan perlengkapan rumah juga banyak yang membeli, di mana terjual hingga 2,5 juta produk. Dan sebanyak 1,2 juta handphone dan aksesoris yang terjual selama 1 hari. Dari case study tersebut, kemudian kita ke case study berikutnya adalah gamification.
Gamification ini cukup membuat Shopee menjadi e-commerce yang sangat diminati karena gamification yang di launching cukup impactful, useful, dan orang memiliki manfaat hedonis dari game tersebut. Dari Snapchat membuktikan bahwa Shopee adalah e-commerce yang paling diingat kalau dilihat dari warnanya 66%. E-commerce yang paling sering digunakan, 66% juga. Kenapa? Karena Shopee memiliki 3 permainan terbesar, yaitu 49% gamification namanya Shopee Tanam, kemudian 10% Goyang Shopee, dan 6% adalah Shopee serba 10.000. Seperti apa programnya? Slide berikutnya adalah, ya, 49% Shopee Tanam ini adalah permainan menanam benih, kemudian harus disirami atau dipupuki, kemudian setelah itu dia akan berbuah dan buahnya itu bisa diambil berupa poin yang ditukarkan dengan barang-barang yang dibutuhkan seperti beras, sayur-sayuran, dan yang lain-lain. Nah, bagaimana caranya supaya mendapatkan tanaman-tanaman yang subur? Setiap user, pemain-pemain dalam Shopee Tanam ini, mereka harus memanggil atau merekomendasikan program ini ke teman-temannya untuk mereka bisa menyirami benih-benih yang ditanam oleh user tersebut. Jadi di sini ada manfaat utilitariannya bahwa sangat mudah digunakan dengan merekomendasikan ke teman-teman. Ada manfaat hedonisnya karena cukup menyenangkan dengan bermain-main dan ada engagement yang cukup tinggi melibatkan network user tersebut, dan secara sosial juga direcognize oleh user dan bisa menginfluence secara sosial sehingga banyak user yang bisa ikutan untuk Shopee Tanam ini, karena melibatkan banyak orang untuk bisa membuat bibit itu menjadi tanamannya menjadi subur dan akhirnya mendapatkan hasil dan poinnya bisa ditukarkan. Nah, ini untuk Shopee Tanam, Goyang Shopee. Nah, Goyang Shopee ini adalah permainan shaking ya, digoyang-goyang. Cara goyangnya bisa sambil joget ya, atau bisa sambil lari. Kalau lari berarti kan handphonenya juga ikut bergoyang, jadi sambil goyang handphone bisa sambil menghilangkan lemak. Kemudian juga bisa dengan cara dia bergoyang atau joget bersama-sama dengan teman-temannya, jadi berlomba-lomba pada saat bersamaan untuk mendapatkan hadiah. Jadi ini hedonisnya sangat playful ya, sangat enjoy dengan permainan Goyang Shopee. Kemudian yang berikut adalah serba 10.000. Nah, ini yang menarik adalah hadiah-hadiah yang diberikan dengan hanya membayar 10.000, dia akan mendapatkan iPhone, mendapatkan mobil, Innova, motor, dan mobil yang lain. Ini yang terjadi untuk gamification. Jadi strategi ekspansi 2020 Shopee sangat diperkuat dengan sisi teknologi gamification yang cukup bermanfaat dan impactful sehingga market share Shopee menjadi nomor 1. Berikutnya. Ya, kalau kita bicara price dispersion, kalau kita lihat ya, sekarang di dunia online sebenarnya variasi harga seperti disampaikan Pak Tono tadi cukup sangat bervariasi, tapi kita dengan mudah bisa menemukannya. Kita bisa gunakan seperti situs-situs seperti iPrice, Preceza, Telunjuk, Pricebook untuk melihat sebenarnya seberapa detail, seberapa jelas harga itu ada di pasar. Ini kita contohkan, kita cari harga Garmin, ini rentang dari 8,4 sampai 21 juta, itu tersebar di berbagai macam marketplace. Tokopedia dan Shopee khususnya, mereka juga di dalam situs marketplace-nya sendiri juga banyak sebenarnya jenis-jenis harga yang dijual ya. Memang karena tergantung memang marketplace ini adalah tempat di mana retailer paling banyak ada. Jadi variasi harga barang-barang yang dijual baik itu di Shopee dan Tokopedia amat dipengaruhi oleh retailer yang ada di sana, sehingga konsumen sebenarnya di dunia di online akan lebih mudah menemukan harga-harga yang sudah tersebar banyak ya, ada di dunia online. Nah, dari case study tersebut, sebenarnya ada beberapa learning point yang kami grup 4 simpulkan. Yang pertama, price war, khususnya Tokopedia dan Shopee, banyak terjadi dengan tipikal yang cyclical ya. Jadi memang seperti sekarang ada 11-11, 10-10, 9-9. Nah, itu terus terjadi secara siklus. Kemudian era digital ini ketika price war itu terjadi, dunia semakin keterbukaan informasi semakin besar, maka akan menimbulkan aksi dan reaksi yang sangat cepat dari pasar, sehingga sebenarnya price war ini terus berjalan secara cepat. Nah, kemudian yang kedua adalah gamification. Nah, Tokopedia dan Shopee memanfaatkan gamification untuk meningkatkan engagement dengan konsumen.
Dan ini adalah kalau kita lihat seperti case tadi yang pertama, Shopee menjadi pemenang ya karena gamification dia cukup bagus dan cukup banyak. Ya, ini dilakukan untuk menciptakan keterkaitan konsumen terhadap marketplace yang memberikan berbagai kemudahan. Sehingga sebenarnya dengan gamification, konsumen diharapkan banyak bertransaksi di tempat marketplace tersebut. Kemudian price dispersion, beberapa keterbukaan informasi, khususnya di dunia maya juga mengakibatkan dispersi harga ini amat dipengaruhi oleh karakteristik pasar dan retailer. Dan informasi di dunia online mungkin jauh lebih cepat ya daripada konvensional, sehingga sebenarnya sekarang konsumen mau cari harga, mau cek harga, bisa dengan mudah melihat ke dunia maya. Demikian Pak Sahid, Bapak Ibu semua dari kelompok 4, presentasi kami di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.